teman-teman, makasih udah ngeklik video ini. Jadi di video kali ini aku sama teman aku namanya Anggit. Nah, jadi Anggit ini dari mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di mana tuh? Di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan seputar PGSD. Langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama aku pengen nanya nih, apa sih alasan kamu untuk memilih jurusan PGSD? Oke, alasannya tadinya sih mikirnya ya PGSD, guru SD. Yang ada di pikiran kita tuh cuma asik nih ngajar anak SD, gampang pastinya pelajarannya. Tadinya menghindari mata kuliah yang kira-kiranya statistika lah atau apalah yang ada di pikiran, karena kita belum tahu, belum pernah cari tahu juga. Kita pikir gampang dan seru aja tuh berbaur sama anak-anak, tapi nyatanya berbeda sekali. Oh iya, aku juga pengen nanya nih, kamu tuh sekarang semester berapa sih? Alhamdulillah sudah selesai, tinggal wisuda insyaallah Juni kalau nggak ada halangan. Oh, berarti ini udah sampai di tahap akhirnya banget jadi mahasiswa PGSD. Nah, aku pengen nanya nih, dari yang awalnya kamu nggak tahu nih tentang jurusan PGSD, kamu bisa survive sampai sejauh ini, sampai alhamdulillahnya udah lulus. Nah, itu menurut kamu apa pegangan mata kuliah yang paling gimana ya? Kita harus mampu menguasain banget nih, harus tahan banget sama mata kuliah ini, biar kita bisa tetap bertahan nih sampai lulus. Oke, kalau untuk mata kuliah, kalau untuk di lapangan pastinya banyak ya prakteknya. Yang penting kita bisa prakteknya gitu. Mata kuliah ada etika profesi kependidikan, karena kita bukan cuma tahu mata pelajarannya aja, tapi kita harus beretika, beretika layaknya seorang guru. Bukan hanya yang kita ajarin cuma matematika, IPA, bahasa Indonesia, tapi kita harus etika, ada ilmu pendidikan. Dari semua mata pelajaran itu, menurut kamu mata pelajaran apa sih yang paling sulit? 5 mata pelajaran paling sulit. Oke, kalau untuk aku pribadi, karena aku sulit menghafal, mungkin IPS ya, yang berbau hafalan lah ya. Karena sejarah IPS gitu-gitu itu mungkin agak sulit. Kalau matematika itu kan kita bisa konsepnya, yang penting tahu, jadi bisa diaplikasikan. Tapi kalau misalnya yang hafalan-hafalan itu agak sulit, jadi harus sering-sering dibaca. Oke, lanjut. Aku pengen nanya nih, setelah kamu menyelami dunia pendidikan guru SD ini, menurut kamu ya, pasti kan setiap jurusan ada nih suka dukanya. Oke, coba aku pengen tahu dong, suka dukanya kamu menjadi mahasiswa PGSD. Oke, sukanya banyak belajar hal baru ya, tentunya banyak belajar hal baru yang tentang kependidikan, yang tadinya kita nggak tahu bagaimana sih cara mendidik anak. Sebenarnya masuk pendidikan guru khususnya itu, walaupun kita tersesat gitu ya, walaupun tadinya kita nggak milih tuh jurusan itu, kayaknya aku salah jurusan deh. Tapi salah jurusan di pendidikan guru itu adalah tersesat di jalan yang benar. Kenapa tuh? Ya karena kita itu belajar bukan hanya untuk kita aja, tapi kita misalnya pendidikan guru, nanti kita punya anak dong. Kita bisa melatih banyak pelajaran yang nanti kita dapat. Aku pengen nanya deh, kalau jurusan PGSD itu ada belajar psikolognya juga nggak sih? Tentu ada psikologi pendidikan, ada psikologi perkembangan juga. Kalau psikologi anak itu belajar nggak? Belajar no. Nah, kalau dukanya nih, yang kita tahu seru nih belajar sama anak-anak, belajar pendidikan yang gampang-gampang, MTK paling matematika SD, IPA SD, IPS SD, belajar kayak gitu. Ternyata enggak. Yang namanya jadi guru, belajar buat RPP, itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Susun setiap hari pertemuan di kelas tuh kita harus tahu kita mau ngapain, itu harus tersusun, bikin RPP dari mulai kegiatan awal, dari pembukaan sampai nanti penutup. Itu ada belajar apa aja hari ini, itu udah harus terancang. Belum lagi buat media pembelajaran, apalagi sekarang dituntut untuk kreatif juga kan, bukan hanya gurunya, siswanya juga harus kreatif.
apalagi di zaman pandemi kayak gini. Bikin media pembelajaran yang offline juga kita praktekin, yang online juga bagaimana menyampaikan materi, menyampaikan pembelajaran agar anak-anaknya juga sampai nih, karena pandemi kan, online lewat Zoom meeting lah atau apalah, gimana caranya biar suasana di dalam kelas tuh tetap hidup gitu. Jadi ilmunya juga tetap tersampaikan ya, walaupun online, daring, nggak ketemu langsung, tapi gimana caranya kita harus mikir nih ilmu yang mau kita tuh bisa ketransfer ke anak itu. Sih paling dukanya ya pusing-pusing itulah. Oke, selanjutnya aku pengen tanya nih, karena kamu kan udah pilih jurusan PGSD. Nah, kamu kan pasti tahu nih kira-kira karakter yang cocok untuk mahasiswa, untuk calon mahasiswa yang mau masuk PGSD itu yang gimana sih karakter dan sifatnya? Jadi untuk sifat dan karakter yang harus dimiliki mahasiswa PGSD yaitu pertama adalah harus suka anak-anak. Wow, kenapa tuh? Karena subjek utamanya pendidikan, apalagi SD, kita itu harus interaksi sama anak-anak. Guru harus interaksi sama anak-anak dari usia 6 sampai 12 tahun atau mungkin ada yang lebih dari usianya, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Itu berbagai macam karakter anak. Ada yang penurut, ada yang sabar banget anaknya, ada yang luar biasa, Masya Allah, susah diatur. Nah itu, kita harus suka anak-anak. Jadi kita nggak bisa kalau nggak suka anak-anak, jadi guru tuh harus suka anak-anak. Itu yang pertama. Oke, yang kedua apa nih Kak? Oke, yang kedua, sabar. Wow, itu kunci ya, sabar adalah kunci. Iya, sabar. Kayak tadi aku bilang, yang pertama kan anak-anak ini wataknya, sifatnya macam-macam ya kan? Oke, terus yang ketiga apa nih? Ada nggak yang ketiga? Oke, harus friendly, harus kreatif juga, harus bisa bekerja dengan tim, karena guru itu nggak sendirian. Kita ada guru-guru yang lain, harus bisa bekerja sama, kolaborasinya juga harus pinter-pinter penyampaiannya. Itu harus dilatih. Public speaking berarti juga harus speakingnya harus dilatih diperkuat nih. Oke, jadi itu aja mungkin ya yang paling harus difokusin gitu. Sih utama-utamanya. Oke, nah selanjutnya aku pengen nanya nih, mungkin ada teman-teman dari SMK yang dulunya jurusan TKJ atau yang dulunya pemasaran, pengen banget nih gabung ke PGSD. Nah, aku pengen nanya nih, sebenarnya PGSD itu masuknya ke rumpun ilmu Saintek atau Soshum sih? Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, Saintek itu IPA, Soshum itu IPS. Nah, jadi kalau teman-teman mau ikut UTBK nggak sih sekarang namanya? Iya, UTBK. Nah, jadi kalau teman-teman mau ikut UTBK PGSD ini, teman-teman harus milih salah satu itu. Nah, kita tanya ya, PGSD itu masuknya ke rumpun apa? Jadi untuk PGSD, rumpun utamanya itu adalah Soshum untuk beberapa universitas negeri ya. Namun kalau untuk swasta, itu dari Saintek boleh, dari Soshum boleh. Begitu. Kalau swasta nggak terlalu fokusin untuk Soshum. Oh gitu. Jadi untuk teman-teman nih yang mau gabung ke universitas negeri, maka teman-teman bisa ambil UTBK Soshum gitu. Tergantung dari universitasnya masing-masing bisa dicek di websitenya universitasnya. Di kampus UMJ ini ada nggak sih program training atau magang PKL yang emang kamu tuh langsung ngajar anak SD itu gitu? Oke, kalau untuk magang PGSD di UMJ ini ada tiga tahap. Magang 1 itu kita hanya observasi bagaimana lingkungan sekolah, ada apa aja sih di lingkungan sekolah, fasilitasnya, dan bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Kemudian untuk magang 2 juga masih sama, tapi kita fokus ke administrasi sekolah, seperti bagaimana silabusnya, RPP-nya. Ya, itu yang kita observasi. Kemudian magang 3 baru terjun langsung ke lapangan untuk mengajar. Jadi kamu udah ngerasain yang benar-benar ngajar kelas nih ya? Betul, sudah dong. Kamu waktu itu magangnya di mana sih kalau boleh tahu? Oke, kebetulan aku magang tingkat nasional di Magelang, Jawa Tengah. Itu aku di SD Negeri Borobudur 1. Wow, jadi jauh juga ya, lumayan. Ini dari Tangsel, jadi kita berdua rumahnya di Tangsel, terus magangnya di Magelang. Di Magelang. Mantap. Oh iya, jadi selain kamu magang itu, kamu ada nggak sih pengalaman di luar magang itu? Kayak kamu udah ada pengalaman ngajar di mana gitu, ada nggak? Oke, kalau untuk magang kan berarti aku fokus ngajar di kelas ya. Kalau untuk di luar dari magang, aku udah ngajar privat sih, sampai sekarang
baru ngajar privat. Itu untuk usia SD, ada juga usia TK loh. Wow, TK ada Iya, private? ada private-nya, Calistung. Itu sama aku juga. Kemudian mengajar di salah satu bimbingan belajar di lembaga bimbingan Wow, belajar. hebat. Jadi sebenarnya ini kamu belum lulus aja kamu udah bisa gitu ya? Maksudnya udah Iya. ada nih kira-kira gambarannya kamu setidaknya ya selama kuliah ini kita udah bisa menghasilkan. Oke, yang terakhir nih, aku pengen dong kamu kasih pesan untuk para calon mahasiswa jurusan PGSD ini biar seenggaknya mereka tuh punya vision gitu. Jurusan PGSD tuh kayak gimana gitu. Oke, untuk calon-calon mahasiswa baru yang kiranya akan mengambil jurusan PGSD, dimantapkan hatinya, dikuatkan hatinya. Pokoknya tujuan utamanya kalian tuh apa sih? Nanti dimantapkan itu semuanya. Karena sama seperti jurusan yang lain ya, karena kuliah tidak seindah yang kalian bayangkan. Enggak, yang kalian pikir hanya belajar matematika SD, IPA SD, PKN SD, atau mata pelajaran SD yang lainnya, cuma nyanyi-nyanyi dan sebagainya, itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Di situ kalian dituntut kreatif, aktif, menyenangkan. Itu kalian harus belajar banyak di situ. Mantapkan hati kalian, perkuat sabar, itu tingkatkan semua kompetensi pribadinya kalian, sabarnya, jujurnya, tanggung jawabnya, dan sebagainya. Tanggung jawabnya ya. Karena kan kita niatnya untuk mentransfer ilmu kan. Jadi mau nggak mau kita tanggung jawab atas apa yang udah kita sampaikan. Gitu loh murid-muridnya. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja video aku sama Anggit kali ini. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa tolong tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau Anggit lihat langsung Anggit yang balas komentarnya. Dan jangan lupa untuk tonton video-video aku lainnya. Jangan lupa di like, komen di bawah, sama di subscribe.